kaum muslimin yang bertawasul seperti tadi sholawat apa tuh sebelum pembuka, tibil kulub, ya, sholawat di mana Nabi sebagai obat hati. Ini enak tadi dengernya. Nah, menurut paham Wahabi itu adalah musyrikin. Jadi orang yang bertawasul kepada Nabi, kepada orang soleh, itu musyrikin. Ia membagi musyrikin itu ke dalam dua bagian, Bapak Ibu sekalian. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, fal musyrikunal awwalun, ada musyrik yang awal. Itulah musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Yusammuna hadhil asya alihah. Mereka menyembah berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Wal musyrikunal mutaakhirun, ada musyrik yang belakangan. Itulah kita. Jadi kita disebut musyrik mutaakhir. Ya, kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan balad-baladnya musyrikun al-awalun. Tapi ada musyrik yang akhir, mutaakhir. Itulah kita. Yusamuna hadil asya, mereka berwasilah, menjadikan, menamai ini semua wasaid wa wasail, menjadikan nabi, orang-orang soleh, guru-guru sebagai wasilah. Wal asma'u la tughayyiru, nama tidak akan merubah al haqaiqo yang hakikat. Mau disebut ilah dulu, berhala disebut ilah oleh musyrikun al-awalun, atau sekarang musyrik mutaakhir menjadikan nabi dan orang-orang soleh sebagai wasilah, menurut mereka sama hakikatnya adalah ilah sembahan. Jadi mereka menuding kita berwasilah dengan nabi kita, berwasilah dengan orang-orang soleh, dianggapnya itu adalah ilah sembahan. Sehingga kita ini disebut musyrikun mutaakhirun, musyrik yang akhir. Lalu Bapak Ibu sekalian, poin yang berikutnya, apakah musyrik yang awal dengan musyrik yang akhir kita ini, mana yang lebih bahaya musyriknya? Menurut kitab ini, musyrikun mutaakhirin lebih parah syiriknya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Jadi ini Bapak yang hadir semua, umat Islam yang ada di dunia, lebih musyrik dibandingkan dengan musyriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kita ini selalu menyekutukan Allah, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan banyak musibah. Jadi lebih mulia, lebih ringan syirik yang awal dibandingkan dengan syirik yang akhir. Kalau yang awal, mereka mensekutukan Allah kepada para malaikat yang suci, muqarrabin, para nabi. Tapi musyrik yang akhir kepada orang yang paling fasik di dunia. Jadi para mursyid, para wali Allah dalam torikoh itu disebut orang yang paling fasik, karena menurut mereka mursyid itu menganggap dirinya sudah tidak kena taklid dari Allah, sudah tidak perlu sholat lagi. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dua alasan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap musyrik yang akhir itu lebih berat kemusyrikannya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, terkadang mereka lebih baik keadaannya dari orang musyrik di zaman sekarang, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan tatkala mereka mengendarai bahtera, mengarungi samudra, kemudian datang badai ombak yang besar, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada berhala-berhala mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir rakhai wasyiddah. Dan kesyirikan umat di zaman sekarang, syiriknya istiqomah. Ketika lapang juga ketika dalam keadaan tertimpa musibah. Ketika lapang mereka lalai, ketika dapat musibah keperginya ke dukun. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah kalau tertimpa musibah berdoa kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang ternyata menyerahkan ibadah mulia ini kepada selain Allah, ini syirik paling top. Syirik paling top. Makanya di antara syirik yang paling berbahaya, syirik berdoa kepada selain Allah. Syirik bertingkat-tingkat. Syirik menyembelih tadi juga syirik. Tapi lebih parah daripada itu, syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling syirik, puncak kesyirikan, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekarang. Ada yang berdoa kepada Nabi Isa. Ada yang berdoa minta kepada malaikat. Ada yang berdoa kepada orang-orang soleh. Satu berkata, "Ya Husain, ya Husain." Satu berkata, "Ya Ali, ya Ali." Satu berkata, "Ya Fatimah, ya Fatimah." Satu berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani." Yang satu berkata, "Ya Badawi, ya Badawi." Itu terjadi di antara kaum muslimin. Itulah syirik yang sangat berbahaya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada penghuni kubur, ini dosa paling besar. Kemudian doa wali fulan, ya wali fulan, saya sudah begini wali fulan, saya sudah lama enggak lulus wali fulan. Sang wali aja udah enggak sekolah, mau lulus. Jadi seperti itu. Wahai wali fulan, saya sudah nikah 10 tahun enggak punya anak wali fulan. Wali dulu enggak punya anak, mandul dia. Jadi ini dia bayangkan orang berdiri di depan, ada yang ya Muhammad berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan kuburan, memohonkan, menangis di depan kuburan Nabi, minta kepada kuburan Nabi. Ini bukan main-main, ini beneran. Makanya banyak di antara mereka kirim-kirim surat permohonan kepada Nabi. Dilempar ke kuburan Nabi. Yang baca siapa? Yang baca tukang sapu-sapu dibaca. Memang Nabi baca? Nabi enggak baca. Wong saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang sujud di depan kuburan Nabi. Di dalam Masjid Nabawi dilarang, dia pergi keluar. Saya lihat orang Indonesia. Dia sujud, mereka kelompok itu mungkin jemaah umroh, saya kurang tahu juga. Sujud, kiblatnya sebelah sana. Ini kan kuburan. Kiblat sebelah sana, mereka menghadap kuburan, bukan menghadap, membongkongi kiblat menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh minta kepada wali-wali, tidak boleh minta kepada mayat. Antum bilang ini tidak mungkin terjadi. Jangankan orang-orang awam, sebagian dai menyuruh seperti itu. Kalau kalian dalam kondisi sulit, mintalah, beristighosalah kepada Nabi, beristighosalah kepada wali-wali Allah. Istighosah itu berdoa. Minta tolong kepada mereka. Ini apa bukan syirik? Syirik yang sangat nyata.